Oke, selamat datang. Kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan. Tapi ini bukan perjalanan fisik ya. Ini adalah perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Sebuah perjalanan pulang ke sebuah jati diri bangsa yang mungkin udah lama banget kita lupakan. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang jujur aja nusuk banget. Sebuah pertanyaan yang mungkin sering kita rasain, tapi jarang kita berani ucapkan. Kenapa ya kita, bangsa yang jejak peradabannya itu diakui dunia, sekarang kok malah kayak terjebak dalam mentalitas saling sikut, saling mengakali cuma buat keuntungan sesaat. Dan ini bukan cuma soal etika sehari-hari loh, ini adalah gejala dari krisis identitas yang jauh lebih dalam. Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa lihat kondisi sekarang doang. Kita harus mundur jauh ke belakang. Ke sebuah masa di mana Nusantara itu bukan sekedar nama di peta, tapi pusat peradaban dunia. Yuk kita gali lagi pondasi yang terlupakan itu. Coba deh, lihat lini masa ini. 1700 sebelum Masehi, bayangin. Cengkih dari sini itu udah sampai di Suriah. Ini bukti kalau kita itu bukan pemain baru di panggung dunia. Kita ini panggungnya. Kota pelabuhan kayak Barus itu jadi bukti kalau kita ini udah kosmopolitan dari dulu. Tempat peradaban-peradaban besar dunia bertemu dan berdagang dengan penuh rasa hormat. Terus rahasianya apa sih kok bisa sehebat itu? Kata kuncinya cuma satu, beradab. Tapi tunggu dulu. Beradab di masa itu artinya bukan cuma soal sopan santun. Beradab itu berarti sebuah sistem yang berdiri di atas dua pilar super kokoh, kepercayaan dan integritas. Bangsa lain datang ke sini bukan karena kita punya senjata paling kuat, tapi karena mereka percaya sama janji dan kualitas kita. Itulah kekuatan sejati nenek moyang kita. Nah, pertanyaan ini nih, yang bawa kita dari masa lalu yang gemilang itu, langsung lompat ke masa kini yang bikin bingung. Rasanya ada jurang yang lebar banget di antara keduanya. Kalau kita ini keturunan dari para pemimpin dunia yang penuh integritas, terus salahnya di mana? Kok kita jadi begini? Jawabannya, kalau kita telusuri dari sumber-sumber yang ada, ternyata terletak pada pilar pembentukan manusia modern, yaitu sistem pendidikan kita. Sebuah sistem yang kelihatannya udah kehilangan arah dari tujuan utamanya yang paling mendasar. Coba lihat perbedaannya, jomplang banget kan? Di satu sisi ada mencerdaskan, tujuannya mulia banget, yaitu membangun manusia yang utuh, yang punya karakter, moral, dan bisa berpikir kritis. Nah, di sisi lain, ada mengakali, fokusnya pragmatis banget, cuma ngejar angka, sibuk sama urusan administrasi, dan ujung-ujungnya cuma nyetak sekrup buat mesin industri. Kita seolah-olah udah menukar kebijaksanaan dengan kepintaran sesaat. Kutipan ini, ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kita mungkin bisa menghasilkan lulusan dengan nilai-nilai yang tinggi, tapi kita justru mengalami defisit di hal yang paling penting, yaitu moral dan karakter. Kita menciptakan individu-individu yang pintar mengakali sistem, bukan pintar untuk membangun sebuah peradaban. Dan disinilah ironi paling besarnya. Krisis integritas yang kita saksikan di mana-mana, terutama di kalangan elit, itu adalah cerminan langsung dari sistem pendidikan ini. Sebuah bangsa yang dulunya dibangun di atas rasa saling percaya, sekarang justru digerogoti oleh mentalitas korup yang lahir dari ruang-ruang kelasnya sendiri. Ironis kan? Terus gimana dong? Apa semuanya udah terlambat? Apa kita nyerah aja? Tunggu dulu. Jawabannya itu bukan pada solusi teknis yang ribet, tapi pada sebuah reorientasi, mengubah cara kita memandang tiga pilar pengetahuan yang sebenarnya udah kita miliki. Nah, ini dia tiga kuncinya. Tiga ilmu yang sering kita anggap cuma mata pelajaran biasa, padahal punya kekuatan luar biasa buat membangun kembali karakter bangsa. Apa aja itu? Sejarah, agama, dan matematika. Ya, betul, matematika. Tapi dengan cara pandang yang sama sekali baru. Oke, yang pertama, sejarah. Udah lupain deh itu hafalan tanggal dan nama raja yang bikin ngantuk. Sejarah itu harusnya jadi cermin, jadi kompas moral kita. Waktu kita sadar betapa beradabnya nenek moyang kita dulu, kita semestinya jadi malu kalau hari ini kita korupsi, kalau kita nggak jujur atau nggak berintegritas. Jadi, sejarah itu fungsinya sebagai penjaga harga diri bangsa. Yang kedua, agama. Coba kita posisikan kembali agama bukan sebagai sekumpulan doktrin yang kaku dan eksklusif, tapi sebagai sumber kesadaran moral yang hidup. Agama itu jadi kontrol internal yang nyata dalam setiap tindakan kita, di pasar, di kantor, bahkan di parlemen. Jadi, agama bukan lagi cuma ritual kosong, tapi manifestasi kemanusiaan kita. Dan yang ketiga, ini yang mungkin paling nggak disangka, matematika. Ini bukan soal ngapalin rumus buat lulus ujian. Coba deh, kita posisikan matematika itu sebagai senjata. Senjata logika untuk berpikir kritis.
Dengan logika matematika yang terasa, kita nggak akan gampang ketipu hoaks, janji-janji politik yang kosong, atau retorika yang nggak ada isinya. Kita bisa jadi warga negara yang nggak bisa diakali. Nah, dengan 3 kunci ini di tangan, kita sekarang bisa memulai perjalanan terakhir kita dalam pembahasan ini. Sebuah perjalanan pulang untuk menjadi Indonesia yang seutuhnya. Gini deh, Indonesia itu nggak akan pernah hebat dengan jadi peniru. Mau niru Amerika, niru Tiongkok, atau siapapun, nggak akan bisa. Kenapa? Karena kekuatan sejati kita itu udah ada di sini. Ada pada jati diri kita yang berintegritas, dan kearifan lokal kita yang begitu kaya. Kuncinya adalah kembali ke sana, mengelolanya dengan jujur, dan akhirnya berani jadi diri kita sendiri. Jadi pada akhirnya semua kembali ke kita masing-masing. Perubahan besar ini nggak akan datang dari atas, tapi dari kesadaran setiap individu. Pertanyaannya jadi sederhana tapi dalam banget. Dan ini saya tujukan bukan cuma buat Anda, tapi juga buat diri saya sendiri. Siapkah kita untuk benar-benar pulang?